Namun rupanya di saat sejumlah daerah menerapkan PPKM darurat secara ketat, pintu masuk bagi tenaga kerja asing masih dibuka. Para pekerja asing bisa melenggang masuk ke tanah air. Inilah laporan utama PPKM darurat, TKA boleh mendarat. Mengejutkan, TKA Cina komunis ke Indonesia selama PPKM menuai kontroversi. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 20 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina diketahui masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 Juli kemarin. Hal ini pun sempat menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat. Pasalnya, kedatangan mereka bertepatan dengan dimulainya penerapan PPKM darurat Jawa Bali. Contoh nyata dari inkonsistensi itu. Itu contoh yang sangat nyata gitu. Bagaimana di satu sisi orang dilarang mudik, tapi ini ada dari Wuhan bisa charter. Dan katanya bisa tiap minggu ya, oleh sebuah perusahaan penerbangan gitu. Menurut saya ini sangat berbahaya, karena apalagi ini dari tempat asal-muasal virus itu kan, dari Wuhan. Saya kira ini kabar yang sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Menurut saya memang pemerintah ini terlalu longgar menghadapi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Ya diundur. Kita harus berempati, kita harus merasakan keprihatinan masyarakat yang tengah menggap menghadapi pandemi ini. Publik banyak bertanya, ada apa di balik PPKM darurat? Kenapa tidak dari setahun yang lalu berlaku PPKM darurat? Benarkah rejim Jokowi menyimpan agenda tersembunyi di balik berlakunya PPKM darurat? Kabarnya, Jepang mulai mengevakuasi warganya dari Indonesia. Amerika Serikat mengeluarkan travel warning level 3. Sedangkan Inggris dan Australia menyarankan tidak pergi ke Indonesia. Benarkah sikap Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia semata-mata karena lonjakan kasus COVID-19 semakin menggila di Indonesia? Atau ada desas-desus TKA Cina komunis bakal angkat senjata? Udah nyari ribut di negeri orang. Wah, pulangkan TKI Cina. Wajib dipulangkan TKA Cina nih. Membuat resah, banyak banget subhanallah. Kalau ini ribut, Masya Allah. Ini baru satu pulau, baru satu kabupaten ini. Belum lagi di Banten, belum lagi di mana-mana. Wah, hancur dah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi buka suara soal kedatangan 153 tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia di tengah pelarangan masuknya WNA. Menurut Retno, ratusan WNA Cina tersebut termasuk dalam WNA yang diizinkan untuk masuk ke Indonesia. Isu masuknya ribuan TKA Cina komunis ke Indonesia selama PPKM darurat menuai kontroversi, mewarnai perbincangan hangat di ruang-ruang publik. Publik khawatir sekaligus cemas. Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi memberikan karpet merah untuk TKA Cina komunis. Ada skenario besar di balik masuknya TKA Cina komunis ke Indonesia di tengah PPKM darurat. Bukan tanpa alasan bila muncul kekhawatiran. Kasus Tibet, Angola, dan Zimbabwe contohnya. Mula-mula tentara Cina komunis berkedok TKA masuk Tibet. Tak berselang lama, angkat senjata. Tibet takluk di bawah kekuasaan Cina komunis. Pemimpin Tibet Dalai Lama diusir dari negaranya. Kemudian, di belahan benua Afrika, Angola dan Zimbabwe ditaklukkan oleh Cina komunis. Ditaklukkan melalui utang. Angola dan Zimbabwe akhirnya terjerat oleh utang. Sementara kasus Indonesia, gabungan dari kasus di 3 negara tersebut, pencaplokan Indonesia melalui masuknya TKA Cina komunis dan dijerat dengan utang.
Siapa yang bisa menjamin kalau tiba-tiba TKA Cina komunis tidak akan angkat senjata di tengah situasi Indonesia yang semakin tidak menentu? PPKM darurat mirip-mirip darurat sipil, seperti pemberlakuan jam malam, penyekatan kawasan strategis, dan rakyat dikurung di dalam rumah. Sementara TKA Cina bebas masuk Indonesia. Apalagi ditenggarai rejim Jokowi mulai sempoyongan, Indonesia diambang bangkrut, rakyat kelaparan, COVID-19 semakin menjadi-jadi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemarin berucap, kondisi genting, Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kecurigaan pemberlakuan mirip jam malam selama PPKM darurat menuai selentingan. TKA Cina komunis disebar ke beberapa daerah strategis Indonesia. Katanya, pengkondisian cipta kondisi untuk agenda politik tertentu. Penulis jadi teringat dengan kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965. Belajar dari kegagalan kudeta PKI tahun 1948 dan 1965. Konon, komunis gaya baru ganti haluan, menggunakan isu COVID-19 sebagai pintu masuk menaklukkan Indonesia. Kalau dulu kita kenal angkatan kelima, buruh dan tani dipersenjatai, sekarang kabarnya TKA Cina komunis yang dipersenjatai. Waspada tingkat tinggi. TNI, Polri, umat Islam, dan pecinta NKRI harus mewaspadai bila skenario ini benar-benar terjadi. Selain waspada, jangan mau diadu domba. Saatnya TNI, Polri, umat Islam bersama umat beragama lain bersatu padu mempertahankan NKRI dari ancaman Cina komunis dan komunis gaya baru. Bandung, 5 Zulhijjah 1442 atau 15 Juli 2021. Penulis Tarmiji Yusuf, pegiat dakwah dan sosial. Presiden, menteri ini, menteri sudah vaksin, itu jelas itu vaksinnya bohong-bohongan tuh. Ya, mungkin bukan vaksin itu, tapi kitanya yang disuruh korban. Tadi sudah ada video Indonesia mendukung pembantaian massal. Ini berarti Indonesia dijajah Cina. Memang Cina kepengen menguasai Indonesia, menggantikan orang pribumi diganti dengan mereka. Mau dibantai kita, tapi tidak lewat perang, tapi lewat vaksin. Ada tulisan lagi ini.